Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mari kita manfaatkan di pagi hari ini, tentunya kembali kita banyak terus belajar tentang ilmu agama. Selain daripada itu, kita juga banyak belajar tentang ilmu dunia. Dan mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan manfaat, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita kelak insyaallah. Baik pemirsa, kita berada dalam program IT. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan tentunya menghadirkan narasumber yaitu Mas Trian Widiananto SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Fauzan. Ya, sehat Mas Trian? Alhamdulillah. Sehat selalu sehat ya. Selalu. Baik. Kita akan sedikit berbagi ilmu. Ya. Insya Allah akan memberi banyak manfaat kepada para pemirsa yang ada di rumah yang setia menyimak channel terpilih MTA TV. Hari ini kita akan membahas tentang optimalisasi digitalisasi menuju pasar global. Sesuai dengan kondisi saat ini. Kita harus ke digital dan kita harus merengkuh pasar global. Penjelasannya seperti apa? Sedikit bisa disampaikan, Mas Trian. Flashback dulu ya. Kita tahun 2000 itu sangat minim informasi. Kita harus cari informasi di mana-mana. Tapi setelah memasuki tahun 2000 ke atas, itu kita seperti overload informasi banyak sekali di internetnya. Kita harus terbuka lebar kita mau cari informasi di mana aja. Dan kita di saat itu harus bisa memfilter benar-benar informasi itu kita filter, nggak bisa langsung kita terima langsung, tapi ini informasi ini benar apa enggak, benar apa enggak, apa hanya hoax-hoax dan sebagainya, kita harus pintar-pintar. Kemudian memasuki pada masa sebelum pandemi kita mungkin sering istilah tanda kutip, online tuh bagaimana sih? Masih bertanya-tanya. Gimana penjualan online seperti apa? Online gitu kan. Kok bisa sih kayak gini. Tapi setelah adanya pandemi, mau nggak mau kita harus berubah. Misalnya switching dari offline menjadi online. Sekarang pergerakan aja pada saat pandemi kita benar-benar dibatasi. Sekolah aja harus online. Kerja nggak boleh masuk kerja kantor, harus online juga. Akhirnya orang yang dulunya nggak kenal namanya Zoom, akhirnya terbiasa belajar Zoom. Harus pakai Zoom. Guru-guru yang biasanya nggak pernah bikin istilahnya PowerPoint mau nggak mau harus bikin PowerPoint. Betul. Ya, dari situ kita seperti dipaksa dengan keadaan harus beradaptasi dengan yang namanya online. Sejarah seperti Nokia ya. Nokia dulu kan siapa sih nggak kenal Nokia? Siapa? Ini perusahaan yang nomor satu katanya. Nomor satu semua hampir brand sejuta umat. Semua orang pasti pegang namanya Nokia. Dan itu dianggap sudah keren sekali. Keren sekali, bahkan nggak kalau bisa itu suara ringingnya itu diperbesar. Biar kelihatan di handphone nih Nokia. Dari suara ringirnya aja kita udah tahu itu. Ini orangnya punya handphone Nokia seperti itu. Tapi saking pedenya Nokia dengan masuknya Android, dia masih pede. Tapi lama-lama kan juga jatuh juga. Terkikis Walaupun dia merasa nomor satu, tapi nggak mengikuti perubahan, ya akhirnya seperti itu. Sama seperti sekarang ya, sekarang teman-teman yang namanya digitalisasi itu menurut saya sangat penting dan harus kita belajar terus dan menerima perubahan itu dengan bijak juga. Harus belajar terus, praktek belajar dan sebagainya. Sebagai contoh teman-teman UKM ya, saat ini kan saya sebagai fasilitator dari Kominfo untuk mendampingi UMKM sampai 6 bulan ke depan. Lebih fokusnya ke digitalisasi UMKM atau seperti apa? Jadi saya mendampingi hampir 100-an lebih itu UMKM, baik secara online
dan pendampingan secara offline. Jadi yang awalnya nggak tahu bersosial media, saat ini sosial media kan jadi nggak hanya untuk interaksi, tapi juga bisa buat jualan seperti itu ya, buat jualan, berbisnis. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman UKM itu mungkin hanya untuk mungkin posting kegiatan dan sebagainya, tapi pada saat sekarang kita harus juga gimana caranya sosial media itu kita optimalkan sebagai media penjualan. Media penjualan, sosial media dari Facebook, Instagram, kemudian YouTube, apalagi sekarang TikTok yang lagi ngetren ya. Lagi ngetren TikTok. Barusan yang baru tren itu yang agak mengejutkan, ada tweet dari seseorang di Twitter bahwa dia sekarang sudah nggak pakai Google lagi untuk pencarian, tapi TikTok. Wah, karena sudah mulai dipandang ini ya TikTok itu sebagai tempat. Jadi di awal kan TikTok itu kan cuma sebagai orang berekspresi, joget-joget dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lagi banyak edukasi yang short ya, edukasi secara video, dan orang-orang lebih mudah paham secara visual daripada orang harus baca artikel dan sebagainya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, contoh dari yang bisa dioptimalkan ya, awalnya juga Facebook, ya udah Facebook aja. Facebook gimana produk kita optimalisasikan di mana, di Facebook, kita foto yang baik, kemudian kita editnya sederhana aja, bisa pakai yang gratisan. Saya menyarankan ke teman-teman UKM itu pakai itu Canva. Canva itu aplikasi Canva ya, itu kan bisa dipakai di mobile ataupun di desktop. Nah, itu bisa dipakai, dioptimalkan di situ. Kemudian di pertemanan Facebook itu kan maksimal 5.000 Mas. Iya. Maksimal 5.000. Tapi kita bisa bikin branding di halaman Facebook. Halaman Facebook itu kalau kita mau niat nih, sudah belajar untuk namanya paid organic. Paid organic itu beriklan. Ya, mungkin berarti kita berbayar ya? Berbayar. Banyak fitur sekali di Facebook Ads, itu banyak sekali fitur, tergantung goal kita mau apa. Seperti Facebook Marketplace yang gratisan aja sebenarnya udah bisa dihitung optimalkan. Kalau konsisten, nah itu yang agak susah Mas. Konsistennya itu, istiqomah dia untuk mengupload, update sebagainya itu. Memang harus disadarkan kalau teman-teman kami ya, nggak semua, cuma sudah dengan adanya pandemi sih sudah mulai ada perubahan dari teman-teman UKM itu, sudah mengenal namanya sosial media, gimana optimalkan walaupun kurang sesuai dengan algoritmanya si sosial medianya Facebook, seperti itu. Jadi seperti Facebook Marketplace. Facebook Marketplace itu kita bisa setting jualan kita itu sampai ke luar kota, misalnya Solo ya. Kita mau set up lokasinya di Jogja, Jakarta, itu bisa. Meskipun posisi kita di Solo. Adminnya di Solo begitu. Nah, posisi kita barangnya di Solo. Kita jual di kota Jakarta misalnya. Misalnya banyak kan mungkin snack makanan atau baju-baju, itu kan Solo kan banyak sekali ya. Nah, di situ kita bisa optimalkan ke sana. Ke kota tersebut. Caranya kita pindah lokasi pada saat mau buat jualan lokasi itu, kita rubah dulu. Rubah dulu, pindah ketik Jakarta misalnya. Itu mapnya kan berubah. Mapnya akan berubah. Nah, pencarian orang yang di Jakarta akan melihat produk kita. Seperti itu. Bisa kita bisa bikin beberapa titik lah. Tapi itu syaratnya harus punya foto banyak. Ya, karena pada saat kita upload foto produk. Sebenarnya bisa cuma satu produk, cuma nanti diedit di Canva, ganti background. Meskipun produknya sama, tapi backgroundnya yang berbeda. Beda. Ya, itu kita bisa tinggal kreativitas kita juga. Betul. Kita harus kreatif di situ. Seperti itu. Dan bisa kita ke market luar negeri. Dari Facebook Marketplace itu kita bisa setting ke luar negeri. Cuman kita nggak bisa ngetik sih. Cuma kita harus merubah manual. Dari handphone aja bisa. Kita rubah manual,
mapnya kita rubah ke misalnya yang terdekat dulu aja lah, Malaysia atau misalnya Singapura atau ke Taiwan. Ya Malaysia dulu aja yang kalau nyoba itu seperti itu. Ya, kemudian apakah semua produk sebenarnya juga bisa dijual lewat digital? Insya Allah bisa, asal dengan teknik yang tepat. Jasa pun bisa. Jasa pun bisa, ya. Mungkin untuk jasa kita butuh istilahnya triggernya dulu ya. Triggernya mungkin kita nggak bisa jual misalnya jasa desain apa namanya? Ya, desain grafis itu. Grafis dan sebagainya. Ya. Untuk kaos distro ya, kan bisa juga. Bisa juga. Kan? Tapi kita harus paling nggak edukasi dulu. Edukasi dalam artian, oh ini bikin konten-konten yang animasi dan sebagainya. Jadi orang nanti kan tertarik dengan, oh ini masih desainnya. Oh ternyata orang ini hanya desain tapi juga buka jasa sablon, seperti itu. Iya, iya. Jadi orang percaya terlebih dahulu ya. Oh ini hasilnya sudah ditunjukkan beberapa detik video begitu, baru orang nanti akan tahu lebih lanjut biasanya kan. Betul. Lihat di bio, kan biasanya kayak gitu. Itu kan di Instagram ya, di Instagram. Ya. Instagram. Sebenarnya semua aplikasi memang ada sarana untuk menjual secara online gitu. Ya, gini. Di Instagram sendiri ada beberapa setting akun, Mas. Jadi mungkin akun kita biasanya sih akun profil ya, profil biasa. Profil. Tapi sekarang ada akun bisnis sama akun kreator. Akun bisnis itu nanti bisa dikonekkan dengan halaman Facebook. Kan hanya sekarang kan Facebook sama Instagram satu owner ya, apalagi WhatsApp. Nah, ada fitur untuk mengintegrasikan antara WhatsApp, fanpage, halaman Facebook sama Instagram. Sekali upload itu bisa langsung ke 3 aplikasi? Kalau sekali upload settingannya di Creator Studio cuma Facebook sama Instagram aja. Bisa itu Mas, bisa settingannya bisa. Tapi kalau itu harus lewat desktop sih, harus desktop dulu. Nah itu kita bisa manfaatkan itu sebagai kayak toko online, Mas. Ada fitur Instagram Shopping. Itu memang dikhususkan untuk jual beli di situ ya? Iya, memang arahnya si Facebook ini nanti gimana orang nggak hanya bersosial media di platformnya mereka, tapi ada jual beli. Dan mereka nanti mungkin akan muncul yang namanya kemarin apa ya namanya paymentnya Facebook nanti akan muncul. Berbayar berarti? Submedia untuk pembayaran antar penjual pembeli, Mas. Kan yang saat ini kan antara personal gitu kan. Nah, pakai rekening itu ya. Ya, apalagi sekarang terus dulu muncul namanya marketplace. Marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Iya. Itu sebutkan semua, Mas. Beli dan semuanya ya seperti itu. Nah, itu kan muncul karena adanya kurang trust antara penjual dan pembeli dan banyak penipuan, Mas. Kasusnya ya kan? Seperti itu. Kasusnya seperti itu kan. Jadi orang posting ini yang dikirim ternyata bukan ini. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya muncullah seperti itulah marketplace. Marketplace kan sebenarnya kayak rekber, Mas. Apa itu? Rekening bersama. Oh, iya. Jadi kita masukkan dulu, misalnya kita beli kan di Shopee Pay kan ada juga ya. Ya. Disimpan di situ dulu pembayaran, kemudian nanti kalau memang sudah diterima dan oke, baru konfirmasi kan. Dilepas. Baru dilepas. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman. Nah, sekarang juga Shopee ada Shopee luar negeri juga kan. Shopee luar negeri. Jadi produk kita nanti misal kita seller akan ditawarin sama si Shopee di inbox itu kan. Toko kamu mempunyai kriteria untuk kita pasarkan di luar. Itu ada penawaran biasanya? Ada penawaran dari adminnya Shopee. Ada penawaran dari admin Shopee. Kan tentunya sudah ditinjau terlebih dahulu. Berapa kali, berapa ribu. Ini tokonya transaksi. Udah lama apa masih baru seperti itu. Kalau dia lihat grafiknya bagus, dia akan menawarkan dan produk kita kan
diposting di Shopee lainnya, Singapura, Filipina, seperti itu Mas. Nah itu prosesnya juga gampang, kita kirim ke Jakarta, ke Shopee-nya, gudang Shopee, udah nanti barang langsung dana kita cair, seperti itu. Dimudahkan sekali. Dimudahkan sekali, sehingga sekarang bisnis tidak harus melulu kita memiliki toko, memiliki gerai, tidak harus. Tidak harus. Karena sudah digital ya semuanya. Karena ya itu, karena efek positif dari pandemi juga, orang-orang terbiasa dengan online kan, beli dengan online. Nggak harus kita punya toko, tinggal kita istilahnya toko kita kayak Google profil kita, Google My Business itu didesain yang bagus biar kelihatan orang trust lah dengan toko kita, seperti itu dengan toko online. Ya, selama ini memang kita setiap orang sudah memiliki HP Android begitu yang mensupport kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah edukasi belum sampai kepada para pengguna bahwa itu tidak hanya untuk update status kegiatan dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu semuanya bisa untuk berbisnis dan menghasilkan begitu. Ini sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan seperti apa itu? Makin kesini itu lebih kita ke istilahnya sebagai konten kreator, Mas. Mau nggak mau jadi konten kreator. Ya kan? Setiap diri. Setiap kita mau jualan, kita jadi konten kreator. Gimana bikin konten-konten yang menarik untuk jualan dan sebagainya. Memang sekarang banyak platform untuk paymentnya, kemudian untuk shippingnya. Apalagi kalau kita mau target, punya banyak sih teman-teman yang tanya ke saya, ini Mas, ini ada bayar dari luar negeri, gimana ya? Pembayaran nanti gimana? Kemudian shippingnya nanti gimana? Seperti itu. Memang dulu dengan tanda kutip bahwa ekspor itu ribet ya Mas ya. Harus dokumen, punya izin ekspor impor, punya NB dan sebagainya. Ribet lah. Ya, dulu persepsi kita seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu sudah ada yang namanya ekspor e-commerce, Mas. Gimana itu? Ekspor e-commerce itu jadi sebagai seller, kita misalnya punya buyer dari luar negeri, kita nggak perlu ribet dengan dokumen. Seperti kita kirim ke dalam negeri aja lah. Nulis alamat kita pengirim, kemudian tujuan penerimanya, nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, sama alamat detailnya. Tujuannya detailnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Dalam itu fungsinya nanti si kurir pada saat misalnya Malaysia gitu ya, barang sudah sampai Malaysia, si kurir nanti akan telepon dulu, via telepon biasa, nggak via WA, telepon biasa. Ini ada barang nih, kita mau kirim paket, bener nggak alamat di sini? Kapan bisa ketemunya? Kapan bisa ketemu dan sebagainya. Oh, kita ready, baru barang itu dikirim. Makanya simpel sekali sekarang. Semudah kirim paket seperti biasa itu sekarang? Ya, sekarang seperti itu e-commerce. Cuman memang kapasitasnya dibatasi, Mas. Kapasitas pengirimannya. Beratnya atau seperti apa? Beratnya ya. Beratnya itu kalau barangnya seperti apa? Ada kualifikasi tertentu? Hampir semuanya bisa sih, Mas. Hampir semuanya bisa. Cuman memang kalau negara-negara Eropa agak ketat. Agak ketatnya mereka misalnya makanan, kemudian obat-obatan agak susah. Karena harus mereka, si penerima itu harus punya istilahnya FDA. FDA itu Food Drug Association. Jadi kayak sini apa ya, halalnya lah, halal umumnya lah. Kamu boleh ngirim barang ini, tapi kamu harus punya sertifikasi ini. Ya enggak, kalau nggak bisa ya nggak bisa masuk. Seperti itu. Berarti memang benar-benar negara di Eropa itu benar-benar menjaga ya. Ya, proteksinya kuat kepada warga negaranya yang memang ada kaitannya dengan bahan kimia, dengan obat-obatan. Ya. Baik, Mas, kita jeda terlebih dahulu. Menarik perbincangan kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa, pastikan terus Anda bersama kami dalam program IT.
Informasi teknologi di kesempatan pagi hari ini kembali hadir, dan di segmen yang kedua kita masih bersama dengan Mas Trian yang nantinya juga akan menjelaskan banyak hal terkait secara teknis ya, bagaimana cara ataupun juga kita bisa mempublikasikan produk-produk yang kita miliki ataupun jasa-jasa yang kita miliki dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sampai saat ini. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan sebenarnya. Apakah aplikasi yang kita gunakan ini juga berpengaruh dengan segmen pangsa pasar yang nantinya akan kita tuju begitu? Penjelasannya seperti apa? Jadi memang tergantung produk kita ya, tergantung produk kita. Kita tetap akan mengetes dulu nih, mau Facebook, kita posting di Facebook, optimasikan di Facebook dulu, kemudian Instagram, YouTube dan sebagainya itu. Baru dilihat ya? Baru kita bisa evaluasi, ternyata produk kita itu cocoknya di sini, di platform ini. Baru kita optimasi di situ. Kalau saya pribadi berpendapat nggak bisa Facebook itu untuk menengah ke bawah, Instagram menengah ke atas, TikTok untuk istilahnya anak milenial. Gitu. Nggak juga. Nggak juga, kita harus ngetes dulu. Nah, ini ya brand ya? Ya. Nah, seperti produknya. Ini, kita memang sebaiknya punya beberapa channel distribusi kontennya untuk ini, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Shop. Yang ini, yang menurut pendapat saya ini adalah yang paling populer di Indonesia saat ini, apalagi TikTok Shop dunia ya, dunia seperti itu. Nah, kita bisa optimasi masing-masing platform dulu. Memang butuh effort. Apalagi sekarang konten video itu lebih menarik daripada cuma gambar, kemudian cuma teks. Iya, tulisan. Dengan adanya TikTok itu akhirnya seperti itu tadi Mas, tadi saya ngomong soal perubahan. Iya. Mau nggak mau akhirnya si Facebook, Instagram itu ngeluarin Reel. Wah, itu yang terbaru itu. Terbaru kan, Reel. Kemudian nggak mau kalah dia ternyata ya. Nggak mau kalah. Kemudian si YouTube ngeluarin short video. Iya. Betul. Itu kan efek dari adanya tren baru dan dia harus mengikuti perubahan. Wow. Coba dia kayak platformnya coba gitu aja. Bertahan dengan itu ditinggal, ya? Mas. Pasti ditinggal. Iya. Seperti itulah. Dia sudah menangkap itu, dan algoritmanya si Facebook kalau kita lihat ya saat ini tuh hampir kayak TikTok juga. Yang dulunya pertemanan saya di Facebook, yang dulu nggak pernah saya like, nggak pernah muncul di beranda saya, akhirnya muncul. Loh, ini muncul. Jadi hampir kayak TikTok juga. Jadi walaupun kita nggak sering follow, nggak sering komen dari pertemanan kita, akhirnya satu dengan yang lain itu saling lama-lama sekarang muncul. Nah, ini kok ada perubahan lagi ya teman-teman. Nah, mereka selalu berubah seperti itu. Nah, yang penting itu tadi, teman-teman bisa juga optimasi di tadi Facebook sudah, Instagram, kemudian Instagram ya secara teknis ya. Kita harus riset dulu, Mas. Oh ya. Apa yang perlu diriset? Kata kunci pencarian. Oh, keywordnya. Misalnya keywordnya. Misalnya kita jualan, cara mudahnya gamis, gamis. Kita akan riset dulu, mungkin di pencarian di Instagram akan muncul gamis terbaru atau gamis dari Solo, gamis murah, gamis eksklusif. Nah, kata kunci itu bisa kita optimalisasikan. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita bisa optimalisasikan di pembuatan akunnya. Jadi di Instagram itu akan menangkap username, username-nya Instagram sama nama. Jadi kalau contoh ini kan hijab ya, dia pada brand, ada nama Elbina hijab itu. Nah, kita bisa optimalisasi di situ. Jadi pinter-pinter kita harus meriset dan rajin bikin konten. Nah, itulah dia. Mau nggak mau kita harusnya jadi konten kreator.
Iya. Jadi konten kreator. Secara otomatis itu Nah, jadi konten kreator. Sekarang karena si Instagram dan Facebook adalah satu owner. Satu owner kepemilikan. Pada saat kita upload di Instagram itu sekarang muncul di Facebook, Mas. Mungkin kita lihat short ya, short video itu kan nanti ada tulisan Instagram. Nah itu fitur yang bisa kita manfaatin dari si sosial media ini untuk jualan kita. Seperti itu, kita sharing di situ, nanti akan muncul di platform Facebook lainnya. Jadi satu upload tapi bisa di dua platform. Dua platform. Ya, itu lebih simpel. Lebih efektif juga. Itu ya sosial media. Sekarang bahas tentang YouTube. YouTube tuh juga kadang sebagai pencarian juga, Mas. Sebagai pencarian juga kadang. Sekarang kalau saya mau beli produk tertentu, kadang akan reviewnya cari review, dulu. Mas. Nah, betul, reviewnya kita kan cari reviewnya dulu. Betul. Cari reviewnya mesti di YouTube. Saya cari di YouTube. Oh ini cari banyak review. Baru nanti kelebihan kelemahannya apa kan bisa dilihat dari review itu menentukan nanti kita mau beli atau tidaknya. Gitu. Kemudian ada testimoninya seperti itu kan. Nah ini ngomongin dua platform berbeda, sosial media dan mesin pencarian. Nah memang terkadang kita akan mengetiknya tetap pencarian banyaknya di YouTube ya Mas ya. Di Google. Google. Pada saat pencarian di Google itu video itu kadang muncul YouTube-nya itu. Nah, kita bisa optimalisasi di situ. Paling atas itu biasanya video. Misalnya kita cari di Google ya. Kita ketik aja apa yang kita butuhkan. Paling atas itu videonya. YouTube-nya dong. Itu kan bisa optimalisirkan Mas. Kita maksimalkan di situ. Gitu. Jadi misalnya ya bikin video aja 30 detik 1 menit lah. Kan pakai short itu. Sesuai kata pencarian yang di Google tadi. Mungkin pada saat kita ngetik kan nanti akan muncul suggest kan Mas ya. Ada pilihannya. Nah, yang hitam tebel itu biasanya kata kunci utamanya. Yang tipis itu kata kunci turunan. Jadi si Google sudah menangkap data orang yang mencari dengan kata kunci yang sama seperti ini, tapi ada yang panjang misalnya jual baju gamis murah di Solo. Nah, mungkin pada saat kita ngetik jual baju gamis, terus ini ada bawah nih yang tipis-tipis ini, baju gamis murah, apalagi murah di Solo, murah apalagi dan sebagainya seperti itu. Nah, itu bisa kita bisa optimalisasikan, maksimalkan sebagai judul di YouTube kita. Tinggal di copy begitu aja ya? Ya, dari hasil risetnya itu, kata kuncinya itu kita copy, kita simpen lah, kita catat, kita simpen, kita bikin video pendek aja di YouTube, bersertakan tentu kontak kita, nomor WA. Misal kalau mau nanam brand kita juga bisa, misalnya judulnya jual gamis di Solo, kasih brand kita, misalnya Solo Hijab, kemudian nomor telepon. Jadi dengan harapan orang yang mencari produk kita akan tahu brand kita dan tahu kontak kita, dia akan hubung kita. Nah di situ selain di video YouTube itu, kita bisa optimalkan juga di Google My Business. Oh ya, ini lebih terfokus berarti ya Google My Business? Ya, biasanya sih muncul kalau saya di pencarian di kota tertentu itu, map itu kadang muncul di atas sama video. Nah ini yang bisa kita maksimalkan. Ini versi gratisan loh ya, masih gratisan yang bisa kita optimalkan. Itu di Google Map pun juga sebenarnya bisa menjadi tempat kita untuk mempromosikan produk itu. Ya, di fiturnya Google My Business itu sekarang berubah ya. Google My Business aplikasinya mau dihilangkan, tapi kita bisa setting di mapnya langsung. Tapi kita bisa optimalkan. Ya hampir sama. Cara kerjanya kita optimalkan di kata kuncinya. Kita riset kata kunci. Cuma kalau di Google My Business kan cuma hanya satu tok Mas. Kita nggak bisa nembak kata kunci beberapa. Nah itu kalau ketahuan Google ya bakal dihabiskan. Jadi kita cari kata kunci yang pencariannya nggak terlalu banyak dengan long tail keyword lah istilahnya. Kayak tadi jual gamis di Solo murah sekali gitu. Itu panjang itu. Panjang. Itu kan ada yang nyari, tapi minim kompetitor. Kita targetnya yang seperti itu. Nah, bisa kita tuliskan di situ di Google Map kita
brand kita, baru nomor telepon. Cuma emang itu tadi salah satu kurang pasnya teman-teman, biasanya langsung kita setting map kita sesuai brand kita. Kan kalau saya nggak kenal ya nggak akan ngetik kata kunci nama brandnya, kecuali brand udah terkenal Matahari gitu. apa MTA TV. MTA TV kan ngetik, orang kan ngetik itu ya, langsung tahu brandnya. Tapi kalau produk kita belum dikenal, brand kita belum dikenal. Berarti secara umum ya? Iya. Brand kita belum dikenal ya. Atau kata-kata umum yang umum yang bisa kita pasang di Google Map, sama di YouTube-nya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan dari versi gratisannya. Tapi kalau mau nyoba yang berbayar juga lebih maksimal juga, asal tahu tekniknya. Gitu. Itu. Ya, sebenarnya lebih efektif mana kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut yang gratisan sama yang berbayar dalam hal penjualan? Kalau saya menyarankan teman-teman itu maksimalkan dulu yang gratisan. Yang gratisan dikuasai dulu begitu? Dikuasai dulu, baru nanti nyoba yang berbayar. Jangan kadang gini, dari teman-teman yang saya temuin itu punya mindsetnya, aku iklan mesti laris. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu juga kalau nggak tahu tekniknya. Nggak tahu tekniknya, malah dia nanti istilahnya boncos itu. Apa itu istilahnya? Boncos itu karena boros, Mas. Sia-sia. Karena sudah mengeluarkan uang untuk iklan tadi kan? Sia-sia. Jadi maksimalkan dulu yang gratisan ini dimaksimalkan. Kalau sudah menguasai, katakanlah punya target untuk omset bisa nambah tuh, harus. Nah, kalau sudah nambah iklan gitu. Mulai diiklankan, belajar ya. Memang itu pentingnya komunitas dan mentor, Mas. Wah, iya. Ya itu. Betul. Memang harus ada mentor yang bisa mendampingi terus. Ya, mendampingi. Dalam mungkin perlu ya komunitas-komunitas tertentu itu berkumpul begitu, di training, diberi pelajaran gitu. Kemudian dari komunitas itu juga ada grup WA misalnya. Ya. Apa yang terjadi kendala di rumah itu bisa ditanyakan di grup itu. Selama ini aktivitas panjenengan juga seperti itu. Saat ini kan saya jadi fasilitator untuk dari Kominfo Undamin UMKM. Jadi nanti teman-teman nanti bisa kontak saya, nanti insya Allah kita sharing-sharing ya. Nah, di Solo itu banyak sekali, Mas, komunitas wirausaha muda itu banyak sekali. Ada TDA, dan di atas IBF, kemudian ada UBI dari Mas Jai Setiadi itu banyak sekali memang. Nah, cobalah teman-teman ngumpul di situ salah satu lah. Nanti di situ mereka kan sharing-sharing biasanya, sharing-sharing pengalaman. Ada kalau yang TDA ini memang ada kelas-kelas mentoring juga, Mas. Saya juga ikut di TDA, dia ada kelas mentoring dari istilahnya yang sudah berpengalaman, mentoring ke anggota yang masih baru, mau bisnis gimana dan sebagainya. Nah, menurut saya lebih baik kumpul seperti itulah. Seperti itu berkumpul, karena kadang pada saat sharing-sharingnya itu di istilah pelatihan itu nggak maksimal, tapi pada saat ngopi gitu kan lah, setelah acara itu ngobrol. Itu lebih mereka akan sharing lebih dan benar-benar yang mereka alami, dan mereka banyak pelaku gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai teori saja, tapi mereka juga pelaku. Jadi merasakan pengalaman pahitnya, enaknya gimana, mengawali bisnis seperti apa, baik offline maupun online. Ya, kadang mindsetnya juga, kemudian mentalnya kan nggak gampang juga, Mas. Yang kadang mikir cuma tekniknya kayak gini. Loh, aku sudah ngikut ini, tapi nek kau ngeluh terus ya waduh wae. Nggak jalan-jalan ini. Harus punya mental. Dan mental juga itu bisa dibangun salah satunya dengan kita berkomunitas. Ya, berkomunitas. Ya. Kan saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan, ada kendala juga akan dibantu begitu. Iya, betul. Karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan bisnis tadi. Ya, betul. Begitu.
Ya, itu gambaran singkat. Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat tersendiri. Waktu kita tidak akan mungkin cukup untuk membahas seluruh platform yang digunakan untuk berbisnis begitu. Yang menjadi catatan sekarang bagi para pebisnis pemula ya, mereka yang baru saja memiliki niatan untuk berbisnis online, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Dari teman-teman coba cek dulu, maksudnya sudah punya sosial media belum? Akun Facebook, Instagram. Kemudian kalau belum segera bikin. Passwordnya jangan lupa. Nah, itu benar Mas. Banyak sekali pengalaman itu berarti kalau saya. Email, waduh, passwordnya apa ya? Passwordnya jadi satu saja. Iya, betul. Kalau saya nyaranin ke teman-teman itu pakai catatan ada aplikasi notepad kan di handphone ya, silahkan pakai itu, manfaatkan itu. Kalau yang gratisan dari Google itu ya ada namanya Google Doc itu. Pakai itu, ditulis di situ semuanya. Insya Allah privasi kita terjaga lah di situ. Kemudian ya proteksi email ya. Email kalau bisa proteksinya ditambah dengan nomor handphone Mas. Di settingannya, keamanan email. Keamanan email. Ya, pastikan handphonenya itu aktif ya, bukan nggak WA tok. Kan ada yang saking seringnya buat online-an lali diisi akhirnya kosong. Hangus lah. Kosong seperti itu. Pakai itu. Kemudian seperti tadi Instagram, Facebook, mulailah seperti itu buka akun. Kemudian WA-nya coba dirubah. Pasti sekarang kebanyakan pakai WA Mas ya, udah punya WA. Dari yang WA biasa coba rubah ke WA bisnis. Kenapa WA aplikasi di Play Store? Ya, di Play Store ada WA bisnis gratis. Itu kalau kita bisa setting auto replay Mas di situ Mas. Gimana itu? Auto replay jawab otomatis. Jadi kita misalnya ada chat masuk, kita bisa setting itu welcome message. Gitu. Selamat datang di toko kami, maaf kita agak slow respon, akan dijawab setelah chat dari bawah, atau toko kita buka dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau secara offline nih katakanlah aku masuk ke toko, sudah disambut nih, sambut sama say hello dulu. Say hello. Nah, itu efek itu tadi juga Mas, efek dari pandemi juga bahwa kita belajar otomatisasi. Itu tadi jawabannya kita setting di WA Business ada fitur welcome message, selamat datang. Jadi kita istilahnya kalau saya sebagai konsumen, misalnya kalau di message itu, oh aku harus wajiban waktu nanti jam sekian sampai jam sekian WA aku akan dibales. Paling enggak kan udah tahu. Jadi si seller pun juga lebih enak nih. Wah, aku kasih waktu jam sekian untuk ngurusin keluarga dulu dan sebagainya, kan bisa disetting di situ. Nah, di situ WA bisnis, kemudian itu tadi email jangan lupa. Itu basic sekali. Kemudian mulai belajar bikin konten. Nah, ini. Bikin konten. Instagram, Facebook sekarang adalah fitur live juga Mas. Nah, pada saat kita live itu semua pertemanan kita akan dinotif. Ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan. Ini akun ini live. Lagi live dan loh. Ya. Bukan teman pun juga ada notifnya juga. Oh, gitu bisa? Ya, bisa. Ini ada yang live nih dan sekian. Nah, itu membantu kita untuk itu tadi, orang mengenal kita dulu, baru kita nanti akhirnya jualan di situ, dimanfaatkan. Kemudian tadi belum bahas tentang TikTok ya. TikTok itu sekarang ada fitur TikTok Shop. TikTok Shop, jadi kita bisa buka toko di situ. Jadi satu toko TikTok, akun TikTok itu bisa dipakai untuk 4 akun marketing Mas. Jadi ya kita harus caranya gampang sih, cuma kemarin agak bingung, harus awalnya itu harus berapa ribu follower dulu harus bisa bikin akun TikTok Shop. Tapi sekarang enggak. Jadi teman-teman silakan buka download TikTok, aplikasi TikTok, kemudian kalau sudah selesai verifikasi, download lagi TikTok Shop-nya. Nah, pada saat buka
daftar TikTok Shop, login aja pakai akun TikTok yang lama, itu bisa. Nanti baru nanti setting nomor rekening, KTP itu harus sesuai, jangan sampai salah. Karena dikompliti ya, dikompliti sesuai yang benar-benar komplit dan benar-benar datanya real, data real. Nah nanti mempengaruhi nanti pada saat kita barang kita laku mau ambil uangnya, kalau nggak sesuai dengan kita setting di awal, susah, merubahnya susah, seperti itu. Nah itu kemudian juga kontinuitas, betul ya? Bagaimana kita konsisten untuk membuat foto produk, kemudian terus mengupload konsisten begitu. Satu lagi itu Mas, yang ekspor tadi ya, misalnya tadi ada buyer dari luar negeri, itu sekarang paymentnya, dulu kan paymentnya harus lewat PayPal Mas, PayPal atau enggak Western Union dan sebagainya. Nah sekarang bank-bank lokal pun sudah bisa. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya punya buyer dari luar negeri, googling aja cara pembayaran dari luar negeri, misalnya ke bank BCA gitu. Itu nanti ada kok tutorialnya. Mereka yang butuhkan tuh switch code sama nama bank, nomor rekening, alamatnya. Nah itu seperti itu mereka butuhkan. Kemudian untuk pengirimannya bisa yang lokal. Kalau saya pakai KLA Express, KLA Express. Sekarang teman-teman bisa cek klexpress.com, di situ nanti dipandu cara ngitung beratnya produk bagaimana. Kan ada yang namanya spare part nih Mas, spare part mobil motor itu kan beratnya kecil tapi kadang berat. Katakanlah kecil tapi ternyata 3 kilo yang hitung beratnya. Tapi kalau kayak snack kayak makanan ringan itu kan kecil tapi barang gede. Nah perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5.000. Jadi antara berat sama volumetrik ini besar yang mana nih? Baru nanti dikalikan ongkirnya. Seperti itu. Kemudian dokumen, nggak perlu dokumen macam-macam. Seperti ngirim barang lokal aja. Nama alamatnya jenengan mungkin kadang dibutuhkan. Kalau yang Eropa itu kadang itu Mas KTP. Nomor KTP aja. Nomor KTP aja pengirim itu dibutuhkan. Kita kayak nulis alamat, namanya, detail alamatnya ke pos, nomor telepon lokal itu tadi harus dicantumkan yang benar karena nanti akan dihubungi pihak agen di sana untuk konfirmasi pengiriman barang dan alamat. Kalau sudah sampai begitu. Kita mau kirim dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Trian. Informasinya banyak sekali, komplit sekali. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal ya, karena kita baru belajar dasar-dasar. Nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program IT untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita sua kembali di waktu mendatang. Saya Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.